Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di desa kecil yang terletak di kaki gunung. Desa Sukmo Ilang, yang jarang terdengar namanya, tampaknya selalu diselimuti kabut misteri. Hanya sedikit yang tahu tentang tempat itu, dan lebih sedikit lagi yang mau membicarakannya. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke sana tak pernah kembali, sementara yang lain hanya berbicara dengan ragu, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari itu, Riko, seorang mahasiswa antropologi, datang ke desa itu untuk menulis tugas akhir mengenai kepercayaan lokal dan budaya mistis yang ada di Sukmo Ilang. Ia tertarik dengan cerita-cerita tentang makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan hutan sekitar desa. Banyak penduduk desa yang menghindari hutan itu, bahkan sebagian menyebutnya sebagai tempat terlarang. Sesampainya di desa, Riko disambut oleh seorang pria tua bernama Pak Waryo. Pria itu menyarankan Riko untuk menginap di rumahnya karena malam semakin larut. "Jangan berkelana terlalu jauh malam ini," ujar Pak Waryo dengan nada serius. Riko hanya tersenyum tipis, mengira itu hanyalah kebiasaan orang tua yang khawatir. Namun, malam itu, ketika Riko tidur di kamar yang disediakan, ia terbangun oleh suara gemerisik yang aneh. Di luar jendela, cahaya bulan purnama memantulkan bayang-bayang gelap. Riko merasa ada yang aneh, sesuatu yang tak biasa. Tiba-tiba, ia terbangun dalam keadaan penuh keringat, tubuhnya lemas. Mimpi yang ia alami sungguh mengerikan. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah hutan yang lebat, di mana suara-suara aneh terdengar di sekitar. Riko merasa dia sedang diburu oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ketika ia berlari, tiba-tiba sesosok makhluk dengan tubuh tinggi besar dan wajah yang rusak muncul di hadapannya. Makhluk itu tersenyum dengan ekspresi menyeramkan, seolah ia tahu Riko tak akan bisa keluar dari hutan itu. Sebelum Riko terbangun, ia mendengar bisikan halus. "Kembalilah, jika ingin tahu rahasia Sukmo Ilang." Riko terdiam. Mimpi itu terasa sangat nyata, begitu mencekam hingga tubuhnya masih terasa gemetar. Ia ingin menceritakan kejadian itu pada Pak Waryo, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya ragu. Sesuatu yang memberinya perasaan bahwa ia baru saja terseret ke dalam misteri yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, Riko merasa penat, seolah malam tadi bukan hanya mimpi biasa. Ia mencoba untuk melupakan perasaan aneh itu dan fokus pada tujuan awalnya, meneliti kepercayaan lokal dan mitos yang beredar di Sukmo Ilang. Dengan berani, ia memutuskan untuk berkunjung ke hutan yang selama ini dihindari oleh warga desa. Pak Waryo menyarankan agar ia tidak pergi sendirian, tapi Riko tidak menggubrisnya. "Saya hanya ingin melihat lebih dekat, Pak," jawabnya. Pak Waryo menghela napas panjang, matanya penuh kekhawatiran. Namun ia tidak bisa menghalangi langkah Riko yang sudah mantap. Riko berjalan perlahan memasuki hutan yang tampak lebat, dengan pepohonan besar yang menghalangi cahaya matahari. Suasana sepi dan sunyi, hanya terdengar suara burung dan angin yang sesekali berbisik. Namun, semakin dalam ia memasuki hutan, semakin terasa ada yang tidak beres. Riko merasa seperti dia sedang diawasi, tapi tak ada satupun makhluk hidup yang tampak di sekelilingnya. Beberapa jam berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang terasa sangat berbeda. Di sana, di tengah hutan, ada sebuah batu besar yang tertutup lumut. Batu itu terukir dengan simbol-simbol aneh, yang bagi Riko tampak seperti tulisan kuno. Rasa penasaran menguasainya, dan ia mulai memotret batu itu untuk dicatat dalam jurnalnya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak, membuatnya terlonjak kaget. Saat ia berbalik, ia melihat sosok lelaki muda berdiri di sana. Pria itu mengenakan pakaian hitam lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seperti tidak memandang apapun. Riko mencoba berbicara, tetapi lelaki itu hanya tersenyum samar sebelum melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Riko terperanjat, mencoba mengejar, namun pria itu sudah menghilang dalam bayang-bayang pepohonan. Perasaan aneh kembali menguasai dirinya. Ia kembali ke batu besar itu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Simbol-simbol pada batu itu tampak lebih hidup,
berkilau di bawah sinar matahari yang tembus dari sela-sela pepohonan. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang sedang mengalir di dalamnya. Rico memutuskan untuk kembali ke desa. Namun saat ia melangkah mundur, perasaan tak tenang semakin menghantuinya. Seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang ingin ia ketahui lebih dalam. Ketika kembali ke rumah Pak Waryo, ia mencoba untuk menceritakan pengalamannya. Namun pria tua itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah saatnya kau tahu lebih banyak. Tapi hati-hatilah, Rico. Hutan itu tak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga bisa mengambil jiwa yang mencarinya." Dengan kalimat itu, Pak Waryo menatap Rico tajam, seolah-olah ia sedang memperingatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mitos. Malam itu, meskipun Rico sudah kembali ke rumah Pak Waryo, ketenangan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Perasaan mencekam yang ia rasakan di hutan masih menghantuinya. Dan mimpi buruk yang terjadi semalam tampaknya bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita rakyat yang ingin ia ungkap. Keingintahuan yang terpendam membuat Rico tak bisa tidur. Di tengah kesunyian malam, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah desa Sukmo Ilang. Ia mengeluarkan laptopnya dan mulai mencari informasi. Tapi yang ia temui hanyalah catatan-catatan singkat yang tidak banyak memberi penjelasan. Salah satu yang menarik perhatian adalah sebuah artikel tua yang membahas tentang sebuah tempat bernama Puncak Sukmo. Artikel itu menyebutkan bahwa pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan kuno yang menguasai wilayah Sukmo Ilang. Kerajaan itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa, dan mereka bersekutu dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Namun, sebuah tragedi besar terjadi ketika raja terakhir kerajaan tersebut mencoba untuk menguasai kekuatan jahat yang ada di dunia ini. Keinginan itu berakhir dengan bencana, dan kerajaan itu pun jatuh. Dari artikel tersebut, Rico menemukan sebuah informasi mengejutkan. Puncak Sukmo, tempat yang dianggap suci, adalah pusat dari semua kekuatan yang pernah ada di kerajaan itu. Dan menurut legenda, siapapun yang berusaha mencari kekuatan itu akan mengundang malapetaka. Rico merasa ada keterkaitan antara artikel tersebut dan pengalamannya di hutan. Bagaimana mungkin ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak tampak? Bagaimana mungkin ia bertemu dengan pria misterius di hutan yang seolah tahu kemana ia harus pergi? Semua tanda ini mulai merangkai sebuah cerita yang lebih gelap dan rumit. Pagi-pagi, Rico memutuskan untuk bertemu dengan Pak Waryo dan meminta penjelasan lebih lanjut. Ia duduk di teras rumah Pak Waryo yang sederhana, menatap pria tua itu dengan mata penuh tanya. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di Sukmo Ilang? Mengapa desa ini begitu terikat dengan kekuatan gaib? Apa hubungan hutan itu dengan kerajaan kuno yang saya baca?" Pak Waryo terdiam, matanya terlihat jauh, seperti mengingat sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatan. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Sukmo Ilang bukan hanya sekadar nama, Rico. Wilayah ini adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia lain sangat tipis. Kekuatan yang ada di sini, terutama di hutan itu, bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Ada alasan mengapa orang-orang yang mencari tahu terlalu banyak tentangnya tidak pernah kembali." Pak Waryo kemudian melanjutkan, "Kerajaan yang kau baca itu benar adanya. Tapi lebih dari itu, Puncak Sukmo adalah gerbang, sebuah tempat yang bisa menghubungkan kita dengan makhluk dari dimensi lain. Dan raja yang kau sebutkan, ia tidak mati dengan mudah. Sebelum kerajaan itu runtuh, ia sempat mengunci jiwa-jiwa para pengikutnya di dalam hutan, sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan kekuatan itu. Itulah yang membuat hutan itu sangat berbahaya." Rico terperangah. "Jadi, makhluk yang saya lihat di hutan itu bukan hanya makhluk biasa," jawab Pak Waryo dengan wajah serius. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak dalam ruang waktu, tidak bisa pergi kemana-mana, dan selalu mencari orang untuk menggantikannya. Itu sebabnya mereka menghantui setiap orang yang berani mendekat." Rico merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa hanya diam. Suatu dorongan kuat mendorongnya untuk menyelesaikan teka-teki ini, meski ia tahu itu bisa berakhir dengan sangat buruk. Pak Waryo melihat keteguhan dalam diri Rico, lalu dengan ragu ia berkata,
Baiklah, kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus pergi ke puncak Sukmo. Tapi ingat, banyak yang sudah mencoba, dan hanya sedikit yang kembali utuh. Malam itu, Riko memutuskan untuk berangkat ke puncak Sukmo, meski perasaan takut dan waspada tak pernah meninggalkan dirinya. Seperti sesuatu yang menunggu di balik bayang-bayang, menunggu untuk menyambutnya. Riko memulai perjalanan menuju puncak Sukmo pada keesokan harinya, di bawah langit yang murung. Meski cuaca mendung, hatinya dipenuhi tekad yang bulat. Ia tahu, perjalanan ini bisa berakhir dengan kegelapan yang lebih dalam, tetapi rasa penasaran dan dorongan untuk mengungkap kebenaran menguasai dirinya. Pak Waryo sudah memperingatkan bahwa perjalanan ke puncak Sukmo tidak pernah mudah dan penuh bahaya, tapi itu tidak menghentikan langkahnya. Jalan menuju puncak cukup terjal, ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar yang seakan menutup jalan. Semakin lama, suasana semakin sunyi, dan Riko mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Angin malam yang tiba-tiba berhembus kencang membawa aroma lembab dari hutan, dan suara gemerisik ranting yang patah terdengar di sekitar. Namun, ia terus berjalan, meskipun hatinya kian dipenuhi kecemasan. Setelah beberapa jam berjalan, Riko sampai di sebuah bukit tinggi yang menjorok ke dalam lembah. Di sana, berdiri sebuah kuil tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Kuil itu terbuat dari batu hitam, dengan ukiran yang hampir tidak terbaca lagi karena dimakan usia. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah patung besar yang terletak di depan kuil, berbentuk manusia dengan wajah yang tampak rusak dan tak berwajah. Riko merasa ada sesuatu yang ganjil dengan patung itu. Matanya terasa terikat pada patung tersebut, seolah-olah ia bisa merasakan ada energi gelap yang mengalir darinya. Dalam keadaan terhipnotis, ia melangkah mendekat dan tanpa sadar menyentuh permukaan batu patung itu. Begitu jari-jarinya menyentuh batu, suara jeritan keras tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian yang sudah lama menyelimuti kuil itu. Riko terkejut dan mundur seketika. Di depan matanya, bayang-bayang aneh mulai berputar di udara, menggulung dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok-sosok kabur muncul dari bayang-bayang, dan satu persatu mereka mulai jelas. Wajah-wajah mereka rusak dan hancur, dengan mata yang kosong dan bibir yang tersenyum menyeringai. "Selamat datang, pencari," kata salah satu dari mereka dengan suara bergema yang terdengar lebih dari satu suara. "Kau telah sampai di tempat yang hanya sedikit orang yang berani menjejakinya." Riko terdiam, matanya berbinar, terkejut dan bingung. Siapa kalian?" teriaknya. Tapi suaranya hanya terdengar teredam oleh udara tebal yang semakin menekan. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terjebak di sini," jawab sosok itu. "Dulu, kami adalah pengikut kerajaan yang mencoba menguasai kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Kini, kami adalah penjaga gerbang, penunggu tempat ini. Setiap orang yang mencari tahu terlalu banyak akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, seolah seperti sebuah kekuatan tak terlihat, tubuh Riko ditarik ke depan, menuju kuil. Tangan-tangan yang tampak dari bayang-bayang menyeretnya dengan kekuatan yang luar biasa. Riko berusaha melawan, berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar, seolah-olah hutan ini memakan semua suara dan keinginannya untuk melarikan diri. Akhirnya, ia terhenti di ambang pintu kuil. Di dalam, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Tiba-tiba, kotak itu terbuka sendiri, seolah ada kekuatan yang mengundang Riko untuk melihat lebih dalam. Di dalamnya, ada sebuah benda yang berkilau, sebuah kristal besar yang tampaknya mengandung cahaya gelap. Ketika Riko mendekat untuk melihat kristal itu lebih dekat, sebuah suara menyeramkan berbisik ke telinganya. Kekuatan itu hanya akan datang pada mereka yang siap menyerahkan jiwa mereka. Riko merasa tubuhnya seperti terpisah dari kesadarannya. Saat tangannya menyentuh kristal itu, dunia sekitarnya berputar cepat. Wajah-wajah rusak para penjaga gerbang muncul di sekelilingnya, seolah mereka mengelilinginya, tertawa dengan suara yang semakin keras. Tubuhnya terjerat dalam energi yang sangat kuat. Ia merasa seperti terjebak di dalam lingkaran gelap yang tak bisa ia hindari. Namun, tiba-tiba, ia teringat kata-kata Pak Waryo. "Hati-hati, Riko."
Puncak Sukmo bukanlah tempat yang bisa diakses begitu saja. Jangan sampai kau terperangkap dalam rahasia yang lebih besar dari kemampuan manusia. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Riko menarik tangannya dari kristal itu. Dalam sekejap, ia merasa sebuah kekuatan mendorongnya mundur dan tubuhnya terlempar keluar dari kuil itu. Ketika ia jatuh ke tanah, bayang-bayang yang mengelilinginya mulai menghilang, dan suara-suara menyeramkan itu pun lenyap. Namun, Riko tahu bahwa ia hanya sempat melarikan diri dari puncak Sukmo untuk sementara. Kekuatan yang ada di sana tidak akan membiarkannya begitu saja. Rahasia wilayah Sukmo hilang, dengan segala teror dan misterinya, masih mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghampirinya.